Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Prima Indonesia. Di sini saya akan memenuhi tugas dari psikologi komunikasi. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yesika Armadani dengan NIM 2233110.244, kelas Psikologi Pagi C semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi komunikasi. Nah, di psikologi komunikasi ini memiliki beberapa bentuk, yaitu psikologi komunikasi intrapersonal, psikologi komunikasi interpersonal, dan sistem komunikasi kelompok. Di sini kita juga akan membahas tentang psikologi pesan. Oke, mari kita bahas satu persatu. Oke, kita di sini akan membahas tentang psikologi komunikasi. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu psikologi. Psikologi dapat didefinisikan secara singkat sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hubungan-hubungan antar manusia. Selanjutnya, psikologi komunikasi merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang membahas bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia lainnya dan disebut dengan psikologi sosial atau sosiopsikologi. Dan psikologi komunikasi dibagi menjadi 3 bentuk, yakni komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, dan komunikasi kelompok. Oke, kita akan membahas satu persatu 3 bentuk ini. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang psikologi komunikasi interpersonal. Psikologi komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Komunikasi interpersonal sangat penting untuk meningkatkan hubungan antar individu, menghindari dan mengatasi konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian, berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Di sini juga bisa mengendalikan perilaku, memberi motivasi dan sebagai pernyataan emosi bagi setiap individu. Oke, selanjutnya psikologi komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal atau diri sendiri adalah penggunaan bahasa dan pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri. Dalam komunikasi ini, posisi seseorang individu menjadi pengirim atau komunikator sekaligus penerima pesan atau komunikan yang memberikan feedback pada dirinya sendiri. Contoh pelaksanaan komunikasi intrapersonal di kehidupan sehari-hari adalah berdoa, bersyukur, introspeksi diri, serta berimajinasi secara kreatif. Selanjutnya ada yang namanya komunikasi kelompok. Dalam psikologi, komunikasi kelompok merujuk pada interaksi dan pertukaran informasi antara anggota kelompok yang saling terkait. Proses komunikasi kelompok melibatkan pembentukan kelompok, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan penyelesaian konflik. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam satu kelompok kecil seperti pada rapat, pertemuan, dan konferensi. Karakteristik komunikasi kelompok ini berarti jalinan komunikasi di antara para anggotanya lebih banyak menggunakan bentuk verbal atau lewat pembicaraan. Walaupun komunikasi nonverbal sering digunakan, namun pembicaraan atau bentuk komunikasi verbal lebih banyak dilakukan dalam kelompok. Dan untuk selanjutnya di sini ada psikologi pesan. Psikologi pesan adalah cara komunikator atau komunikan yang mempelajari tentang perilaku dan kognisi seseorang melalui pesan atau melalui bahasa dari seseorang tersebut. Terdapat 3 bagian dalam menjabarkan psikologi pesan, yaitu pesan linguistik, pesan nonverbal, dan organisasi struktur atau imbauan pesan. Pesan linguistik adalah pesan yang disampaikan melalui bahasa atau tanda yang berkaitan dengan bahasa. Lalu, pesan verbal adalah suatu bentuk komunikasi yang menggunakan kata dalam bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Dan pesan nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah dan gerakan tangan.
Oke, sampai sini pembahasan mengenai psikologi komunikasi. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan bagi penonton semuanya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.